Oke, selamat siang Sobat Jaya. Bertemu kembali dengan saya Warno Ngapakers dalam acara Unjaya Talk Show. Oke, pada kesempatan hari ini itu adalah sekarang hari Selasa. Hari Selasa tanggal 30 Juni 2020. Saya akan bersama dengan Sobat Jaya di rumah akan menemani Sobat Jaya dalam acara Unjaya Talk Show, dan Sobat Jaya di rumah bisa sambil makan gitu ya, bisa sambil tiduran menonton kami, ya rebahan, kaum rebahan gitu ya. Ya, selama 1 jam ke depan akan saya temani, dan di sini di Unjaya Talk Show kali ini saya atau kami dari Unjani Yogyakarta mendatangkan tamu yang istimewa dari Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, yaitu Bapak Hanif Budi Setiawan ST Master of Engineering. Selamat siang Pak Hanif. Siang Pak Ano. Iya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa silaturahim ke ruangan ini. Iya, saya juga iya Pak. Terima kasih banyak Pak Hanif sudah hadir di sini. Pak Hanif itu udah jauh-jauh ya. Ini aslinya dari Noto Prajan nih, udah jauh-jauh gitu ya dari rumahnya gitu, Bu. Nyebrang ring road. Nyebrang ring road. Ya, Pak Hanif ini adalah ketua program studi dari Teknologi Informasi FTTI Unjani Yogyakarta. Beliau juga banyak sekali penelitian, kemudian banyak sekali hal-hal yang memang Pak Hanif itu tekuni ya. Beliau itu sebagai pelatih juga loh Sobat Jaya. Pelatih apa nih? Yang penting bukan pelatih bola kayaknya. Oh iya, pasti nggak diakui sama teman-teman. Oh kalau misalnya kita jadi pelatih bola Pak, wah ini sekarang lagi ini ya, lagi mulai lagi ya bola ya Pak ya. Nah ini Bapak Hanif itu tersertifikasi ya, Mikrotik Certified Network Associate dan Certified Routing Engineer ya. Ini luar biasa sekali. Saya itu dari kesehatan ya Sobat Jaya, jadi tidak tahu istilah-istilah seperti ini. Nah Sobat Jaya yang nanti ingin tahu sekilas terkait dengan tema dari Unjaya Talk Show hari ini, yaitu siapapun bisa jadi hacker. Nanti Pak Hanif ini pakarnya. Kalau kalian nanya ke saya, pasti saya tidak akan bisa jawab. Saya di sini juga akan belajar di sini. Kemudian Pak Hanif ini bidang risetnya di jaringan komputer. Kemudian ada sistem cerdas, user interface dan user experience. Pak Hanif ternyata juga penelitiannya bagus gitu ya. Luar biasa. Tadi itu penelitiannya terkait dengan apa itu Pak, yang apa namanya jaringan-jaringan kayak gitu? Oh ya, oke. Sebelum kita masuk ke tema ya Pak, monggo Pak. Saya sapa dulu ya teman-teman Sobat Jaya sekalian. Terima kasih sudah bergabung bersama di Unjaya Talk Show siang hari ini. Insya Allah kita sharing tentang siapapun bisa jadi hacker. Tapi kayaknya 1 jam gak cukup sebenarnya Pak. Betul sekali. Biasanya tuh kita baru ngomong-ngomong tiba-tiba udah selesai. Baik, kembali ke yang tadi, penelitian tentang jaringan. Saya memang salah satu bidang yang saya tekuni memang jaringan komputer. Kemudian penelitian yang sudah pernah saya lakukan tentang namanya single sign on. Mungkin mudahnya sekali login terus lupakan lah, kira-kira begitu Pak Ano. Apa itu? Nah, sekarang gini teman-teman sekalian, kan semuanya pasti Sobat Jaya semuanya pasti sudah punya akun ya, akun Instagram, Facebook, Google, Marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Bukalapak, sosial media semuanya pada punya Pak. TikTok pun pada punya kayaknya. Kayaknya nggak cuma satu Pak. Iya. Masalahnya apa? Mereka sering lupa passwordnya. Iya, sama seperti saya gitu ya. Sampai ada yang ini ya, nulis ya di kertas ya, banyak banget passwordnya. Oke, jadi semua akun itu kadang-kadang masalah yang kita dapat adalah kita harus mengingat-ingat semuanya. Login ke sana kemari, passwordnya ini kadang ganti, ketahuan satu atau lupa satunya harus ganti dan lain sebagainya. Sehingga istilahnya beban ingatannya itu tinggi, harus mengingat ini dan itu. Nah, penelitian saya waktu itu terutama bagi sistem yang dipakai di perusahaan, kantor, sekolah ya, apalagi kalau karyawan, staf atau mahasiswa mencoba login ke sebuah sistem, bagaimana caranya supaya loginnya nggak berulang kali. Cukup sekali, asalkan dia udah diakui atau udah disahkan oleh server gitu, ya emang user yang benar, maka nggak usah login lagi, baik dari sisi internet, wifi, sistem informasi akademik, e-learning dan lain sebagainya. Nah itu waktu itu
penelitian saya salah satunya tentang itu Pak Anol. Berarti luar biasa ya Sobat Jaya. Misalnya kita yang sering lupa password gitu ya, lupa pacar gitu ya. Enggak. Itu kebangetan. Oh, kebangetan ya kalau lupa pacar. Nah, kalau lupa password gitu karena kita sosmednya itu banyak sekali ya. Nah, itu dengan penelitiannya Pak Hanif itu bisa sekali login aja bisa masuk ke semua sosmednya kita. Jadi memang mempermudah. Itu keren sekali kan. Kalau saya bikin kayak gitu nggak bisa Sobat Jaya. Oke, baik Pak Hanif, terima kasih tadi pengantarnya. Iya. Kira-kira tadi Pak Hanif ada yang perlu ditambahkan terkait dengan perkenalan dirinya Pak Hanif gitu, siapa tahu gitu ya. Supaya kita masuk ke tema ya kira-kira. Betul, supaya iya. kita nanti ngobrolnya enak. Iya. Nah gini, sudah berangkat dari penelitian tadi. Sekarang nih ya, apalagi masa pandemi kayak gini, kita semuanya kan sudah menggunakan teknologi secara intensif. Belajar dari rumah, lewat YouTube, media daring yang lain, belanja dari rumah. 5-10 tahun yang lalu kita nggak membayangin sambil rebahan di kos tahu-tahu barang datang. Atau tahu-tahu nanti ada paket, nah gitu kan ya. Padahal kita mesennya cuma pakai jari, kita nggak membayangkan. Bahkan mungkin 10 tahun yang lalu kita nggak bayangin HP yang keren sekarang adalah HP yang cuman disentuh-sentuh pakai jari. Dulu kan kalau HP itu belum bunyi, belum bunyi, belum gitu. Teknologinya udah banyak sekali yang masuk, semua bidang udah kita ikuti, banyak teknologi, mau belanja, mau belajar, bahkan konsultasi dokter, sekarang rapat aja pakai teknologi ya karena pandemi ini. Nah, kita semua pasti sudah maklum dan mungkin sebagian sudah menggunakan ya. Menggunakannya secara ya dengan masa pandemi ini secara drastis mungkin penggunaannya jadi banyak ya. Paket data itu jadi sesuatu yang berharga sekarang. Harta, tahta, paket data itu kan ya kira-kira. Biasanya Sekarangnya harta kan begitu tahta ya. wanita, sekarang harta tahta paket data. Boleh. Atau kuota itu pasti itu kebutuhan itu sudah masuk sembako mungkin ya. 10 bahan pokok yang ke-10 itu. Dengan kebutuhan kayak gitu kita semua udah menggunakan banyak teknologi ya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kadang-kadang kita nggak sadari bahwa informasi yang kita lewatkan ke internet gitu kan ya, ada sebagiannya informasi pribadi, informasi yang tidak seharusnya disampaikan ke khalayak umum, baik di media sosial terutama ya, atau di YouTube atau di situs kita dan lain sebagainya. Orang sekarang baru akan ngeh ketika, waduh, akun saya kok dihack, saya nggak bisa masuk. Atau satu saat, loh tiba-tiba saldo tabungan saya kok hilang, berkurang. Atau di satu saat yang lain, kok tiba-tiba akun game saya nggak bisa buat login atau armornya hilang nih. Oh, berarti kalau misalnya kita ngegame terus kemudian nggak bisa login lagi karena kemungkinan ada yang ini ya? Salah satunya saja Pak, salah satunya. Tidak semuanya kemudian kita salahkan ini gara-gara hacker, gara-gara orang jahat, pendekar berwatak jahat atau bagaimana. Enggak semuanya kayak gitu. Cuman memang kesadaran akan keamanan informasi itu sekarang jadi kurang. Kita karena kita punya login yang banyak, kadang-kadang kita share login ke teman kita. Saya mau masuk login pakai akunmu dong, sekali-kali boleh. Nah, itu gimana caranya mengamankan akun kita? Maaf kepo ya. Gimana itu caranya, Pak? Nah, dari situ ketika kita sekarang sudah tahu ya, ada hal-hal yang memang berkaitan dengan keamanan data kita di internet, betul. maka berangkatnya harusnya dari kesadaran pribadi. Kayak orang mau diminta buang sampah nggak sembarangan, itu paling afdolnya ya nanti ya berangkatnya dari kesadaran pribadi. Meskipun kadang-kadang kesadarannya timbul gara-gara sesuatu yang menimpa dia. Misalkan dia kepleset kulit pisang. Ya, oh itu kenapa? Gara-gara nggak buang sampah sembarangan. Kita satu saat, oh kok data kita diretas, akun kita nggak bisa masuk lagi. Ya, kemudian tiba-tiba dana kita kok berkurang dan lain sebagainya. Kok ada akun sistem kita tidak bisa dipergunakan lagi, itu gara-gara apa? Nah, salah satunya gara-gara mungkin kita share banyak informasi yang tidak seharusnya ke teman kita, passwordnya ini, pinnya ini dan lain sebagainya. Oh, maksudnya itu ngasih tahu password sama pin kita ya? Betul, itu. Tapi kalau nggak ngasih nggak apa-apa, Pak? Kalau nggak ngasih itu lebih aman. Oke. Nah, itu lebih aman. Selain itu, bahwa kita sadari bahwa setiap informasi yang sudah kita upload ke internet, kita nggak akan tahu dia akan sampai kemana saja. Kita udah posting foto kita di sosmed, kita nggak tahu siapa yang akan download, mungkin banyak fans kita. Yang download dipajang di wallpapernya gitu kan ya, atau bagaimana, atau di copy kemudian diedit dikit bersanding dengan dia misalnya gitu ya. Kita nggak tahu, kita nggak tahu itu terjadi. Kemudian diupload di sosmednya dia, orang bertanya ini siapa dan seterusnya. Atau paling mudah misalkan gini ya, kita foto rumah kita padahal tidak bermaksud menjual, tiba-tiba kok datang
orang bertanya kok di marketplace ini ada yang jual rumah ini misalkan. Oh, itu sering terjadi juga ya Pak ya? Kalau bisa gitu? terjadi suatu saat. Atau mungkin yang marak akhir-akhir ini nih, Pak Warno punya sosmed nih, kemudian ada foto profilnya. Fotonya di-download orang terus digunakan oleh orang lain untuk akunnya dia, WA misalkan. Sudah pengalaman beberapa teman saya menyampaikan bahwa ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dirinya, kemudian meminta bantuan, meminta uang, transfer dan lain sebagainya. Itu salah satu aja dari kejadian yang memang berkaitan dengan keamanan informasi kita di internet. Apalagi sekarang nih, NIK kita itu sesuatu yang sangat berharga. Dulu orang nggak peduli nomor KTP itu berapa, tapi sekarang buat daftar kartu seluler, buat ngambil data di DPT bisa, bahkan mungkin nanti buat bikin akun di bank atau mencarikan dana ke bank itu kan bisa. Hal-hal kayak gitu sekarang orang lambat laun mulai sadar bahwa oh itu ternyata sesuatu yang sensitif pribadi, tidak sembarangan boleh di-share. Bahkan nomor HP pun sekarang mungkin kita nggak semuanya itu akan merasa nyaman kalau dihubungi banyak orang. Belum siap jadi seleb kali ya. di teleponi, diteror dan lain sebagainya oleh banyak orang. Nah, hal-hal kayak gitu akhirnya menjadi informasi yang sensitif pribadi dan tidak sembarangan. Mengamankan diri kita sendiri sebenarnya. Kesadarannya mendingan berangkatnya dari situ, bahwa kita perlu mengamankan diri sendiri, mengamankan data kita, kemudian juga nanti supaya ke depannya kita tidak mendapatkan masalah gara-gara itu, baik berkaitan dengan sifatnya cuman sederhana, sekedar diretas akunnya, sampai mungkin tabungannya tiba-tiba berpindah dan lain sebagainya. Itu semuanya sangat bisa Pak. Apalagi zaman internet, semuanya sekarang terekspos ke internet. Coba search nama kita masing-masing di internet. Yang keluar apa? Foto waktu kecil, foto pas wisuda, atau bahkan data diri kita sekolah di mana, semuanya kan ada. Orang sekarang udah bisa memprofil, nyari seseorang di internet tuh kira-kira gambarannya kayak apa itu cukup googling aja. Nah, pengantarnya begitu. Nah, apakah kemudian semuanya data kita di internet menjadi tidak aman atau harus kita hapus dan lain sebagainya? Tentu tidak, ada hal yang masih perlu kita upload, tetapi mendingan adalah dibatasi. Terutama sekarang ada profesi itu ya, sebenarnya sudah lama sih ya, ada orang yang terkenal dengan sebutan hacker, cracker dan lain sebagainya itu seolah-olah mereka pendekar berwatak jahat yang akan menjahili kita, menjahili semua orang, menjahili pemerintah, mencuri data dan lain sebagainya. Nah, hacker itu apa, siapa dan lain sebagainya setelah yang satu ini. Oke, itu Sobat Jaya itu adalah pengantar dari Pak Hanif ya. Ternyata kalau misalnya kita punya akun di media sosial maupun Sobat Jaya itu punya akun di iBanking dan lain sebagainya yang pokoknya berkaitan dengan jaringan gitu ya, harus sadar diri bahwa Sobat Jaya itu harus bisa mengamankan sandi Sobat Jaya gitu ya, karena itu tersistem. Nah, itulah bagaimana cara mengamankan akun kita. Nah, berkaitan dengan tema pada siang hari ini, siapapun bisa jadi hacker. Nah, saya pengen tahu gitu ya, kira-kira siapa sih sebenarnya yang bisa jadi hacker gitu ya, dan hacker itu apa sih sebenarnya? Monggo Pak Hanif. Oke, berangkat dari definisi dulu ya. Meskipun tidak ada definisi yang baku resmi yang tercetak di buku this is hacker dan lain sebagainya, nggak ada, tapi kita bisa ambil umumnya kira-kira begini. Hacker itu adalah seseorang yang dia mempelajari, mengeksplorasi sebuah sistem atau sebuah hardware, sebuah website dan lain sebagainya untuk kemudian melakukan suatu aksi, baik itu motivasinya karena mencari keuntungan maupun tidak. Definisi umumnya begitu. Sebenarnya istilah hacking itu bukan sesuatu yang negatif, cuman bukan hiking ya Pak. Kalau hiking mendaki gunung. Hack itu lebih ke arah memanfaatkan tool dengan sebaik-baiknya. Kalau mungkin Pak Ano tertarik suatu saat nanti ada nih, silahkan googling ya Sobat Jaya. Hacking Google. Bagaimana Hacking cara kita Google. menggunakan Google dengan tips dan trik yang mungkin nggak banyak orang tahu. Misalkan ya, googling aja. Kalau kita mau mencari file PDF dengan nama seminar online, materi seminar online gitu ya, gimana caranya? Orang biasanya hanya akan mengetikkan seminar online di kotak pencarian Google. Betul sekali. Tapi sebenarnya bisa kita tambahin lagi di belakangnya. Kita nyari file PDF, belakangnya tambahi file type .2 PDF. Langsung yang muncul file PDF yang siap dibaca atau di-download. Contoh. Atau kita mau mencari
Google Image, kalau sekarang ada misalkan gambar ini hoax nggak sih? Cari aja di Google Image, cari yang mirip. Jadi tinggal upload foto atau image, kemudian si Google bisa nyari gitu ya. Ya, itu hacking. Artinya memanfaatkan sebuah tool itu dengan cara mungkin yang tidak biasa. Oh, sebenarnya itu adalah positif ya. Kalau digunakannya secara positif. Ya, ibarat pisau pisau nih ya. Kalau kita gunakan untuk ngiris daging, bentar lagi itulah tani. Betul. Tapi kalau buat bunuh orang ya, bahaya. Tentu saja untuk melukai orang itu berbahaya. Karena hack itu berkaitan dengan tool atau sebuah sistem, maka hacker orang yang berusaha memanfaatkan sebuah sistem atau tool dengan suatu cara yang orang mungkin nggak pernah tahu atau mungkin memang tidak disampaikan. Itulah yang disebut dengan hacker. Nah, perkembangan istilah ini sebenarnya udah lama. Sudah beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin 20-an tahun yang lalu sudah ada. Ada tim dari universitas di Amerika itu yang dari sana muncul istilah ini. Karena ini untuk mengistilahkan teman mereka yang berusaha ya tadi memanfaatkan sebuah tool dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini software. Kemudian semakin kesini, hacker kenapa jadi istilahnya negatif? Karena kemudian ada sekumpulan orang yang belajar hacking ini memanfaatkannya untuk tujuan yang tidak baik, misalkan mencuri data atau mencuri uang, atau kalau sekarang yang terkenal mendeface nih, mengubah wajah situsnya pemerintah. Sebentar dulu Pak, berarti kalau misalnya kita mencuri uang kayak gitu ya sebagai aduh hampir jatuh. Nah itu berarti ini ya, ketahuannya itu gimana ya, cepet apa enggak gitu ya kalau salah satu begini, salah satu sifat yang ada oleh yang tersedia di internet pada suatu akses di internet itu adalah anonymity. Jadi orang itu kalau mengakses internet itu biasanya ingin identitasnya nggak diketahui. Saya sedang buka apa itu kan kadang orang nggak pengen tahu ya. Saya posting apa, kecuali ke orang-orang tertentu saya nggak pengen orang tahu. Apalagi hacker atau cracker atau mereka yang memanfaatkan sistem secara nggak baik pasti nggak mau identitasnya ketahuan. Maka kadang-kadang yang keluar hanya identitas tertentu. Dihack oleh siapa istilahnya. Misalkan dihack oleh 4N0, nah kan gitu. Orang nggak tahu siapa ini. Nah, identitasnya disamarkan. Meskipun nanti ada juga caranya, bagaimana kita caranya melacak siapa sih pelakunya, siapa sih yang sudah melakukan ini, atau jangan-jangan sebenarnya kita sudah diawasi sekian lama, terus ada orang yang berbuat iseng ke kita. Ibarat pencuri ya, biasanya kadang-kadang maling itu udah mengamati targetnya agak lama. Oh ini rumah ini biasanya kosong jam sekian sama jam sekian. Oke. Berarti di teknik informasi itu belajar kalau misalnya berbicara terkait dengan tema kali ini ya, yaitu siapapun bisa jadi siapa yang bisa jadi hacker ya. Berarti belajar terkait dengan bagaimana apa namanya maksudnya menyusup kayak gitu ya, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita itu akan tahu men-track ya, kira-kira si hacker itu siapa sih sebenarnya, itu sama juga memaintain dari betul. Apa namanya yang sistemnya kita ya. Ya, betul. Salah satunya seperti itu. Hanya memang perjalanannya mungkin tidak sependek itu ya Pak Ano. Artinya belajar hacking ini memang perlu diawali dengan yang namanya belajar IT secara umum, belajar pakai komputer, teknologi dan lain sebagainya. Dasarnya itu apa dulu Pak? Kalau misalnya tentu kita sebenarnya belajarnya dari logika berpikir, bagaimana caranya kita menggunakan peralatan komputasi seperti komputer untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kita belajar logikanya komputer itu bagaimana, kita menuangkannya dalam bahasa pemrograman atau dalam program, dalam software. Terus kita menggunakan komputer sebagai bantuan kita untuk melakukan sesuatu. Oh, berarti kayak ada istilah kita cinta sesama manusia dan cinta terhadap lingkungan ya. Salah satunya komputer pun kita harus mencintai ya sebenarnya dan merawat. Nah, dari cinta itu kan biasanya muncul minat Pak. Iya, pasti pengen belajar, eksplor lebih lanjut dan lain sebagainya. Nah dari situ pengetahuan dasarnya dari situ. Meskipun tidak harus semua orang yang punya background komputer nih untuk belajar itu. Tidak semua orang harus punya background komputer supaya dia bisa jadi hacker. Ada loh cerita siapa tadi namanya saya lupa ya. Anak 15 tahun MTS Indonesia, anak Indonesia yang dia berhasil menyusup dan mendapatkan apresiasi dari BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, jadi juga dari NASA. 15 tahun MTSN, nggak ada pelajaran komputer. 15 tahun ya, keren banget nih. Kelas belum 2 belajar komputer. Belum belajar komputer. Ya. Dia nggak pernah ikut kuliah kami. Tapi bisa karena apa? Karena punya minat. Gara-gara apa?
Ngegame. Hmm, Dia gara-gara itu ngegame, ngegame. pengen tahu caranya bikin game bagaimana. Sekarang terus kan banyak googling. gamers. Iya, gamers. Saya sebenarnya juga kadang ngegame juga, cuma ya cuma nggak sehebat yang itu anak usia 15 tahun tadi. Apalagi anak-anak SMA sekarang nih ya Sobat Jaya ya. Jadi mereka pasti sekarang nih ya sebagian besarnya ngegame, apalagi masa pandemi kayak gini. Biasanya kan muncul rasa ingin tahu Pak On. Gimana caranya sih bikin game? Gimana saya bisa memenangkan pertarungan ini? Sedikit-sedikit mereka belajar karena itu didorong minat. Sebenarnya mereka sudah mulai belajar yang namanya hacking, yaitu memanfaatkan tools yang mereka punya, baik itu berupa game dengan sebaik-baiknya. Entah dengan cara yang orang, oh ternyata pakai gini bisa, pakai gini bisa. Jadi rasa keingintahuan dan pengen naik level gitu ya Pak ya. Iya. Jadi mencari tahu gitu ya. Betul. Jadi mencari tahu apa sih bagaimana caranya, saya harus bagaimana dan lain sebagainya. Dari situ, nah terutama anak-anak SMA nih ya, baik yang SMA-nya bidangnya komputer SMK ya, SMK ada SMK Teknik Komputer Jaringan, TKJ atau RPL Rekayasa Perangkat Lunak dan Multimedia, maupun anak-anak SMA umum bahkan SMK yang jurusan lain pun boleh kok belajar IT. Apalagi di tempat kita nih di prodi kami Teknologi Informasi, kita pelajari semuanya itu dari dasarnya secara umum. Jadi nggak masalah startnya dari mana, nggak masalah. Berarti terserah ya kalau misalnya Sobat Jaya itu dasarnya apa, maksudnya SMA-nya SMA dari IPS, bahasa, IPA atau misalnya STM, Tata Boga. Saya pernah Iya punya kan? mahasiswa dulu dari jurusan apa itu busana. Wih, tata busana gitu ya. Saya tanya, kok kenapa kamu masuk komputer? Gitu. Tapi kemudian waktu itu emang dia, ya saya pengen belajar tentang hal ini Pak. Terus saya guyoni, mungkin besok kamu mau bikin industri ini ya, apa soft case laptop paling ya. Iya betul. Kan dia kan penjahit. busana, betul. Kalau misalnya busana kan untuk pakaiannya manusia. Nah, busananya untuk handphone kan casing kali ya. casing gitu Nyetak ya. dan lain Betul sebagainya. betul Pak. Intinya semua orang bisa belajar IT sekarang nggak terbatas tersekat oleh dia sekolahnya Lulusan gimana. apa sih kayak gitu ya. Bahkan orang kesehatan pun sekarang harus belajar IT kan. Betul. Harus seminar online. Betul. Harus kadang-kadang mempelajari sesuatu ya dari referensinya jurnal harus online. Betul, apalagi sekarang harus serba canggih 4.0 dan nanti 5.0 gitu ya Pak ya. Ya, datangnya revolusi industri, apalagi sekarang peralatan kita, saya yakin HP-nya teman-teman ini mungkin lebih canggih dari HP kita Iya. ya. Mau ngakses Mungkin, apapun bisa. Bikin download software, bikin foto, gambar, video Wah, video buat viral-viral sendiri gitu ya biar dapat subscriber dan likers ya. Oke Sobat Jaya, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan bahwa di Unjaya Talk Show ini ada namanya door prize. Door prize yang kami sediakan adalah voucher pulsa Rp100.000 ya. Itu dari Unjani Jogja, dan ada Prodi juga ya? voucher dari program studi loh. Jadi program studi ini baik sekali ya. Sponsor. Itu menyediakan voucher pulsa juga. Iya. Sekitar berapa Pak? Sama besarnya. Sama juga ya. 100.000 bagi Sobat Jaya yang nanti bisa menjawab pertanyaan dari kami gitu. Nah nanti jangan lupa tetap saksikan terus ya, tonton terus sampai 1 jam ke depan. Oke, kita lanjutkan kembali. Saya kembali ke Pak Hanif. Nah di Prodi Teknik Informasi, Teknologi Informasi ini mahasiswa itu belajar apa aja Pak? Atau mau bahas visi dan misinya dulu deh, keunggulan gitu. Baik, keunggulan kami, visi misi kami untuk saat ini ditetapkan bahwa kita akan mencoba menjadi pengelola program studi yang memiliki keminatan khusus di bidang cyber security. Nah, cyber security ya. Cyber security. Makanya kan tema kita itu adalah siapapun bisa jadi hacker gitu ya. Iya, betul. Jadi kita belajar biasanya pertanyaannya calon mahasiswa begini Pak. Kita diajari hacking nggak Pak? Kita diajari coding atau kita diajari reverse engineering dan lain sebagainya nggak Pak? Kalau saya mau bilang dia jawaban singkatnya diajari, tapi perjalanannya nggak bisa 1 semester Anda langsung keluar jadi hacker terkenal seantero jagat raya. Terus kayak di film-film Hollywood itu ngetiknya cepet, tahu-tahu sesuatu terjadi gitu ya. Iya. Itu kan film. Nanti saya jadi sutradaranya. Nggak semuanya akan jadi kayak gitu, tapi ada proses. Jadi kembali ke tema hacking tadi ya. Memang hacker itu sesuatu yang mungkin istilah seksi kali ya, artinya menarik bagi banyak orang. Bahwa orang pengen jadi hacker terkenal, punya mungkin bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya. Tapi perlu kita ketahui bahwa hacking itu sebuah teknik. Nanti cara menggunakannya seperti sebuah pisau ya. Dia bisa digunakan untuk
hal yang sifatnya baik, bisa juga untuk hal yang sifatnya buruk. Nah, ada di antara para hacker itu yang istilahnya mereka memiliki ethical hacking. Hacking yang punya etik. Artinya kita sebagai manusia ya, terutama kalau nanti sudah melewati fase dewasa nih ya, pasti suatu saat akan bisa membedakan mana yang baik seharusnya dan mana yang enggak. Meskipun biasanya teman-teman nih anak-anak SMA Sobat Jaya itu biasanya pokoknya pengen eksperimen segala sesuatu. Kadang-kadang kalau ada session kayak gini kita ditanyain, Pak, Bapak pernah nge-hack apa? Nah, bisa ngapain kan gitu. Atau pernah carding nggak? Dulu kan terkenal ya zaman kita, mungkin zaman kita masih SMA atau kuliah dulu terkenal orang membobol kartu kredit lewat MIRC. Mereka berbagi informasi dulu nomor. Itu pakai MIRC ya. Iya betul, kan chattingnya pakai itu ya. Iya ya. Masih ngalami ya, Pak ya. Masih dong. Orang itu zaman SMP atau SMA gitu. Betul. Waktu saya kuliah, ya kita juga, saya pernah berhasil ya mencoba mengaplikasikan ilmu kayak gitu. Bahkan teman saya ada yang berbelanja buku dari luar negeri dengan cara carding waktu itu ya, terkenal ya. Itu sudah bagian dari hacking. Meskipun itu harganya lebih murah gitu maksudnya atau gimana? Enggak bayar lah. Kan gratis. Kan kartu kredit. Kita pakai kartu kreditnya orang. Oh my god. Ih, jahat. Tapi habis itu alhamdulillah saya bertobat. Iya, tobat. Oh, ini bukan kasusnya Pak, ini kok bukan kasusnya Pak Hani gitu iya. ya. Kalau saya memang mencoba. Tapi kemudian ya inilah namanya ethical hacking ya. Jadi tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ini tidak seharusnya karena mencuri bagaimanapun it's bukan sesuatu yang harusnya kita lakukan. It's bad behavior ya, masuk neraka nanti. Terus habis itu saya kontak ke pemilik kartunya, saya bilang kartu Anda begini sudah tersebar, sebaiknya ditutup. Itu kenapa kok bisa kartu kreditnya itu kesebar gitu? Jadi ada sekumpulan hacker ya yang memang mereka meretas atau mencari informasi kartu kreditnya orang. Nomornya, kemudian identitasnya valid sampai berapa. Waktu itu kan kita cukup punya bukti itu untuk transaksi online ya. Dan itu disebar di grup chat dan lain sebagainya di IRC waktu itu. Saya juga dapat, teman saya juga dapat. Kalau saya cuman mencoba untuk mencoba masuk akses situs berbayar saja, tutorial atau apa kalau nggak salah itu. Teman saya sampai belanja buku, Pak, dari luar negeri. Datang ke kampus itu 1 dus. Buku asli ya, buku teks asli. Ada juga waktu itu kalau teman-teman nanti browsing lihat ya, waktu zaman-zamannya carding, udah pernah ada ya di Jogja kalau nggak salah juga yang ketangkap remaja atau mungkin anak-anak mahasiswa itu dia belanja dari luar negeri carding pakai kartunya orang. Kan itu bisa dijebloskan penjara juga. Iya betul. Jadi kalau Sobat Jaya nanti sudah tahu nih cara-cara terkait dengan hacking ya, maksudnya menelusuri sistem informasi orang, dibuatlah hal-hal yang positif gitu. Tadi seperti contohnya usia 15 tahun dia lakukan dengan hal yang positif. Walaupun dia belajarnya dengan mandiri otodidak, tapi dia akhirnya diapresiasi oleh NASA sama Badan Sandi Negara ya, BSSN itu ya tadi ya. Nah, itulah ya, Sobat Jaya harus memilah hal-hal yang positif dan negatifnya. Nah, tadi kan keunggulannya dari program studi teknologi informasi ya, itu terkait dengan cyber security. Jadi tidak hanya kalian itu diajari terkait dengan bagaimana cara tadi menghack ya, atau hacker ya, atau hacking tadi dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana cara mengamankan sebuah sistem ya Pak ya. Itulah cyber security. Jadi memang orang-orang itu ya, Sobat Jaya mohon maaf ya, tadi kan di SMA misalnya ada yang bertanya, kita diajarin jadi hacker nggak? Jadi nggak hanya hacker aja yang kalian pelajari gitu ya, tapi juga cyber security kalian pelajari. Siapa tahu nanti kalian bekerja di BIN ya, maksudnya gitu. Atau bahkan di industri yang lain, bank pun sekarang butuh bank dan perusahaan gitu ya Pak, biar nggak kebobol gitu perusahaan. Nah itu yang dipelajari apa Pak yang di cyber security gitu Pak? Nah tentu pertama kita belajar komputer secara umum penggunaannya, kemudian kita belajar naik levelnya ke jaringan. Kita semua akses kan sekarang udah lewat network nih ya, semua data dilewatkan jaringan, kita nggak harus bertatap muka dan lain sebagainya. Bagaimana memanage jaringan, bagaimana bertukar informasi data, kemudian nanti juga kita akan belajar keamanan secara umum, termasuk bagaimana seharusnya kita dulu bersikap diri pribadi kita ketika kita share informasi ke internet. Dari kita dulu, kita tahu bahwa perilaku yang seharusnya begini. Terus kita lihat perilaku orang lain yang kurang baik itu seperti ini. Oh berarti kita harus mengamankan dengan cara kayak gini. Atau
Tentu kalau kita mau cari kelemahan-kelemahannya ya ada nanti catatannya. Ini pada umumnya orang akan lalai pada hal ini. Kita bisa mendapatkan informasinya. Ada prakteknya kok, tenang aja. Kita prakteknya pun punya standar khusus ya, betul, khusus. Dan Sobat JS ini ada tambahan informasi juga ya. Kalau yang FTTI ya Unjani Yogyakarta sama Fakultas Ekonomi dan Sosial ya mendapatkan hibah ya. Betul, hibah dari Kemenristek Dikti dari pemerintah itu wow. Tapi jangan saya yang menyebutkannya biar Pak Hanif aja gitu. Kira-kira hibahnya apa sih nanti kalau Sobat Jaya itu daftar di program studi teknologi informasi atau di FTTI dan fakultas yang ada di Unjani Jogja ya khususnya FTTI dan FES itu dapat ya nanti belajar dengan dengan sarana yang memang kita peroleh dari hibah Dikti. Monggo Pak Hanif bisa disampaikan. Baik, gitu. Alhamdulillah kemarin kami dapat informasi bahwa hibah yang kita ajukan ya Pak Ano ya. Kebetulan kampus kita ini mengajukan hibah bersamaan dan 2 fakultas ya. FTTI dapat, FES dapat, kita dapat hibah 1 lab. Satu lab komputer ya? Komputer. Oh, 1 lab komputer loh dengan sebenarnya. spesifikasi yang high end. Boleh dikata seharga fiction ya. Satunya ya Pak ya. Satunya loh Sobat Jaya, seharga fiction new ya Pak ya. New. Nah, itu dia teman-teman semuanya kalau ini tertarik, kebetulan FTT ini ya. Ini saya dapat testimoni Pak Ano, saya tambahi ya. Kebetulan kita pernah kerjasama dengan beberapa pihak luar yang pernah menggunakan lab kita ya, lab komputer kita di FTTI itu. Mereka menyampaikan testimoni bahwa saya itu sudah keliling ke kampus-kampus lain yang ada di sini. Labnya nggak selengkap ini dan tidak seupdate ini. Ya, pertama kita pernah didatengin dari pihak rekanannya Microsoft untuk melaksanakan workshop pembuatan game. Dan lab kita yang dipilih oleh ya, betul. Iya, diikuti oleh dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa S2 dengan frameworknya Microsoft. Mereka pun pada waktu teknisinya datang, orang Microsoftnya datang terus nginstal, mereka juga kagum loh. Ini labnya kok terawat banget. Ini komputernya dipakai nyaman, cepat, tidak ada masalah, koneksinya juga bagus. Yang kedua, kita pernah bekerja sama dengan pihak dinas ya, pemerintahan, Dinas Kominfo Projo untuk melaksanakan rekrutmen pegawai non PNS. Di seleksinya di tempat kita. Jadi 100-an orang itu datang ke sana pakai lab. Untuk berbagai macam keahlian ya, ada yang programming, ada yang jaringan, ada yang network administrator. Seleksinya itu di lab kita, karena kita tawarkan, karena kita perlu lab khusus untuk seleksi itu. Kita kebetulan dipercayai untuk bekerja sama dengan mereka. Kemudian yang ketiga yang tadi menyampaikan testimoni bahwa kita pernah didatangi oleh pihak waktu itu KPU ya, kemudian meminta bantuan untuk lab komputer untuk seleksi komisioner mereka. Dan setelah mereka tadi keliling-keliling, tadi mereka menyampaikan itu. Ini lab yang menurut kami paling bagus di antara kampus yang pernah kita datangi. Jadi sudah jadi tempat workshop pembuatan game ya. Tadi, kemudian bekerja sama dengan Kominfo-nya Purworejo, rekrutmen pegawai non PNS. Ya. Kemudian yang terakhir KPU Yogyakarta. Keren sekali dan dapat hibah nih ini gitu. Ya. Berapa buah gitu Pak? 20 kalau nggak salah, 20 buah. Sampai 30 ya Pak? Itu karena lab kita kalau nanti labnya spesifik memang sebaiknya memang tidak sampai angka 30 sebenarnya. Idealnya begitu supaya bisa diawasi oleh supaya mahasiswa gitu ya, sobat yang gabung di situ, mahasiswa baru maupun mahasiswa lama itu bisa praktek dengan leluasa gitu. Komputernya besar loh. Satu lagi Pak Ano, boleh nambahin ini jadi. Oke, pokoknya yang mereknya buah-buahan yang udah digigit itu loh. Iya, sebutin aja Pak. Iya, mereknya itu pasti Sobat Jaya udah tahu. Pokoknya buah-buahan yang udah digigit itu loh, kerowak dikit. Itu. Iya, tambahan deh Pak. Khusus prodi teknologi informasi nih Sobat Jaya. Jadi kebetulan tahun lalu kita dapat kita di ACC ya. Jadi kita sudah memiliki peralatan untuk praktikum jaringan itu sudah siap khusus untuk semua mahasiswa. Jadi artinya peralatannya itu kan berupa perangkat ya, router yang memang harus digunakan per orang itu satu. Kalau selama ini kalau jaringan itu biasanya mereka prakteknya hanya lewat komputer masing-masing kemudian mengakses satu server.
Tapi enggak, untuk prodi teknik informasi untuk sekarang sudah bisa praktikum satu orang satu alat. Satu orang satu alat. Jadi sehingga ya, rebutan alat. Kemudian juga kita sudah bekerja sama dengan pihak Mikrotik tadi, kita bisa selenggarakan sertifikasi Mikrotik di kampus di FTTI. Sama seperti Pak Hanif ini kan sertifikasi Mikrotik ya, Pak ya. Betul. Nah, nanti Sobat Jaya atau mahasiswa ya dari FTTI khususnya dalam teknologi informasi itu pasti juga akan dapat sertifikat Mikrotik ya. Betul. Ya. Betul, semua mahasiswa nanti kita ikutkan. Pokoknya lulus dapat sertifikat, itu gelar profesional boleh dipakai di belakangnya. MTCNA. Enggak lah. Udah include, nah udah include. Ya, memang kegiatan ilmiah insya Allah Hima Prodi nanti siap untuk melaksanakan kegiatan itu. Satu lagi nih Pak Ano. Banyak sebenarnya. Sobat Jaya bisa cek di situs kita maupun di situsnya Unjaya atau situsnya FTTI ya, FTTI Unjaya CID. Kita juga bekerja sama dengan pihak eksternal dalam melaksanakan kegiatan akademik. Contoh, di salah satu mata kuliah nih ya, ujian akhirnya itu kita laksanakan tidak di kampus, di luar. Ujian akhirnya? Iya, karena begini, waktu itu studi kasusnya adalah kita mau belajar bagaimana caranya setup jaringan WiFi di sebuah tempat. Oh gitu. Nah itu berarti misalnya ini saya juga jadi ingin tanya deh. Maksudnya berarti di mahasiswa itu tugas akhirnya di luar, di perusahaan atau memang di lapangan gitu Pak? Kita bawa mahasiswa satu kelas ke sebuah tempat. Kebetulan waktu itu kita kerjasama dengan resort. Dengan resort wisata. Kebetulan kita punya kenalan, terus kita propose, Pak boleh nggak kita bawa anak-anak ke sini untuk eksperimen? Itu ujian akhir mata kuliah mereka. Pokoknya kita bagi kelompok, kalian menyebar cari resort terserah mana. Bagaimana caranya kalian dapat jaringan? Kita bekali alat satu-satu. Gimana caranya dapat akses internet di tempatmu? Iya, ya kan itu tersebar. Jadi resortnya agak luas di kaki Gunung Merapi gitu. Ada kok beritanya, lihat aja di situsnya Unjaya gitu. Ada itu, ada. Jadi kita bawa anak-anak ke sana. Pokoknya tugas kalian hari ini sampai bisa ujian akhirnya begitu. Kita tempatkan, kita sebar anak-anak. Silahkan saya kasih perangkat, kalian bawa laptop. Ujiannya gimana caranya laptop kalian dapat akses internet, nangkap wifi-nya resort dengan alat yang ada. Itu ujian akhir Pak? Ujian akhir. Bukan, ujian mata kuliah. Ujian mata kuliah, langsung ke prakteknya. Betul. Ya? Tuh, hanya teori aja Sobat Jaya ya. Jadi memang ujiannya langsung praktek gitu. Ya, jadi sambil main gitu, sambil wisata. Iya. Gitu ya. Habis itu ada yang renang kok. Saya cari nggak ada, kemana ini Pak, saya refreshing dulu ya, udah pusing renang. Oh nggak apa-apa, udah boleh sama pemilik resortnya kok. Iya, jadi kan kalau misalnya lagi sepaneng gitu ya, terus kemudian udah nggak ada titik temu, ya udah deh rehat dulu, refresh dulu ya. Iya. Habis itu balik lagi ngerjain. Itu salah satu trik yang bagus Pak Hanif. Iya, nanti kita upayakan. Jadi memang kebetulan nih dengan konsepnya Merdeka Belajar juga nih ya, konsepnya Mas Menteri yang baru nih. Itu jadi kita mengupayakan variasi cara belajar sehingga mereka juga dapat studi kasus di dunia nyata. Mungkin ibarat teman-teman di kesehatan mungkin ya mereka kan harus ke rumah sakit ya. Kalau kita kan mencari tempat implementasi TI-nya itu di mana, kita insya Allah lebih luas. Kita bisa ke teman-teman. Boleh. Iya, bisa jadi. Oh iya, silakan. Kak mau tanya kalau biaya kuliahnya gimana katanya. Oke, silahkan dilirik aja, intip nih di situsnya Unjaya ACID. PMAC. Ada informasi detail di sana. Ada beasiswa, ada ya Pak Ana ya? Ada beasiswa juga, ada prodi apapun di sana ada, rincian informasinya ada. Apalagi zaman sekarang, silahkan download brosurnya ada. Cari aja di Google deh, di Google cari Unjani Yogyakarta. Di image-nya itu ada image brosurnya, tinggal download aja. Zaman sekarang kan semuanya bisa. Jadi kalau misalnya Kak Fatani dan Sobat Jaya yang lainnya pengen tahu biayanya berapa sih sebenarnya, itu kunjungi aja website dari pmb.unjaya.ac.id atau ke IG-nya atau ke Facebook-nya dan sebagainya. Di situ di timeline-nya itu banyak sekali informasi yang bisa dibaca. Nah ini saya akan
membantu ya. Di sini ada prodi teknologi informasi nih, khusus S1 itu total seluruh pembiayaan dari semester 1 sampai semester 8 itu hanya 36.195. Dan ada hal yang menarik lagi, yaitu kalau misalnya Kak Fatan tadi atau Sobat Jaya yang ada di rumah itu keluarganya TNI Angkatan Darat, potongannya tidak tanggung-tanggung, yaitu 25% dari 36.190 tadi. Jadi berapa itu sekitar 8 juta pengurangan. Iya, bayar 28 atau 27 juta udah bisa dapat ijazah selama 4 tahun, 4 semester. Oke, Itu loh Kak Fatan. Ternyata dia nanya lagi nih. Gimana? Pak Hanif. Iya. Itu kira-kira harus pakai laptop yang canggih nggak sih kalau misalnya kuliah di teknologi informasi? Wah, ini dia. Boleh cerita ya, Pak? Boleh. Saya mau cerita nih. Saya punya mahasiswa. Dulu dia masuk, dia menyatakan diri, Pak, mohon maaf saya nggak punya perangkat yang mumpuni karena kebetulan kondisi ekonominya kurang. Nggak masalah. Dia bahkan belajar dengan mencatat di bukunya. Kemudian setiap ada kesempatan dia manfaatkan waktu itu di Fakultas Teknik, waktu dulu kan ada komputer anjungan ya. Itu boleh dipakai mahasiswa, dipakai untuk belajar juga boleh, atau bahkan lab kami itu terbuka. Jadi lab di FTTI itu kalau memang tidak dipakai untuk perkuliahan, tidak ada jadwal, tidak ada seminar dan lain sebagainya, silahkan minta izin ke laboran, mau ngerjain tugas, mau browsing, mau mencari diskusi dan lain sebagainya, selama dipergunakan dengan baik dan bertanggung jawab, oke. Luar biasa ya. Ternyata itu kalau misalnya Sobat Jaya yang di rumah yang masih SMA, SMK atau misalnya yang sudah kuliah nih di FTTI ya, ternyata tidak perlu repot, nggak perlu namanya harus mempunyai laptop yang canggih gitu. Ternyata di situ difasilitasi. Kalau misalnya memang ya udah saya belum mempunyai dana nih untuk beli laptop, komputer, bisa lah pakai laboratorium komputer ya ya. Yang ada di FTTI, Teknik dan Teknologi Informasi itu free biaya. WP-nya pun free biaya Pak ya. Jelas lah. Jelas free biaya. Itu bisa dipakai kapanpun kecuali lab komputer tersebut tidak dipakai untuk kuliah. Sedang dipakai kuliah. Itu ya. Baiknya FTTI itu di situ. Jadi kalian itu nggak usah susah-susah. Kalau misalnya memang tidak mempunyai perangkat untuk belajar, ya udah pakailah lab komputer yang sudah disediakan oleh fakultas. Gitu ya Kak Fatan ya. Nah, sebelum ke pertanyaan yang lain dan Pak Hanif akan menjelaskan yang lainnya, kita akan berikan door prize ya kepada Sobat Jaya terkait dengan materi kita atau tema kita pada hari ini. Pak Hanif, monggo, karena ini dari prodi teknologi informasi nih, voucher Rp100.000 untuk Sobat Jaya. Apa ya pertanyaan yang gampang atau yang susah Pak Ano? Gampang aja nggak apa-apa. Baik. Sebutkan gampang ini. Sebutkan definisi hacker menurut kalian deh. Gampang. Nanti kita akan pilih Pak Ano. Yang mana yang kira-kira mendekati apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Tadi kalau misalnya Sobat Jaya yang mengikuti perbincangan kami, diskusi kami dari awal sampai dengan sekarang, itu pasti akan tahu ya jawabannya dari pertanyaan Pak Hanif. Kira-kira apa sih definisi dari hacker menurut Sobat Jaya? Nah, saya ulangi lagi ya. Apa sih definisi hacker menurut Sobat Jaya? Ya, menurut dari opininya Sobat Jaya, silahkan typing di kolom komentar di live IG ini. Kemudian nanti kami akan bacakan dan nanti kami akan pilih siapa jawaban yang tepat dan cepat. Ya, nanti akan dipilih oleh Pak Hanif. Oh ini betul nggak? Oh ini ada yang kurang nggak? Oh ini lengkap nggak? Gitu. Ya, silahkan Sobat Jaya di. Oke, boleh. Ayo. Oke. Jelaskan lagi sebelum saya bacakan ya. Ya. Ini saya akan bacakan. Ini pertanyaan dari Lauren Wingis. Ya. Lauren Wingis itu bertanya, Pak, bagaimana dengan kerjasama di Unjani untuk prospek mahasiswa ke depannya? Oke. Sambil nunggu itu ya Pak Ano ya. Jangan lupa tetap sambil komentar ya di IG-nya @info_unjaya. Baik, bagaimana prospek mahasiswa ke depan? Nah, pertanyaan kedua yang sering ditanyakan itu ya Pak Ano.
untuk calon mahasiswa biasanya, saya lulus jadi apa? Kerja di mana? Itu sebenarnya jadi bahan materi talkshow kita besok ya. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi. Nah, kalau teman-teman mau ini dilanjutin, kita bahas lebih detail tentang cyber security, tentang proses pekerjaan tentang IT. Nanti juga jangan lupa tinggalkan komen ya. Nanti kita upayakan akan ada sesi berikutnya. Tentu ini pembahasan kayak gini kan ibaratnya nggak cukup 1 SKS Pak kan. Iya. Baik, prospek ke depan bagaimana? Baik, tadi dari siapa pertanyaannya? Lupa. Dari Kak Lauren Wingis. Oke, Kak Lauren Wingis ya. Jadi prospek pekerjaan IT itu sekarang malah semakin luas. Semua itu butuh IT. Saya memiliki kolega, ada beberapa rekan kami dosen juga pernah mengalami hal serupa bahwa hampir tiap semester itu kami ditanyain, Pak, Bu, ada mahasiswa nggak yang paham masalah ini dan itu? Kalau ada, tolong kami dikasih tahu. Kami butuh SDM untuk itu. Jadi prospek kerja lulusan itu jangankan kita nyari ya, sering-seringnya malah mereka yang butuh nyari ke kita. Talent scouting ada di mana-mana. Bahkan kalau kita kerjasama dengan salah satunya tadi Mikrotik, ya. Kemudian kita kerjasama dengan kemarin Pak Aris sudah menyampaikan ya dengan Citra Host, dengan Niaga Hoster dan lain sebagainya. Bahkan mereka sudah mempersiapkan posisi seandainya nanti teman-teman masuk jadi mahasiswa kita bisa magang di sana, bisa mengalami bekerja di perusahaan IT itu kayak apa. Alumni kami, kakak-kakak angkatan yang sudah lulus itu biasanya mereka akan sering sharing. Kalau mau kerja di sini silahkan hubungi ini. Atau kalau nanti pengen kerja di bagian ini silahkan Anda nanti bisa berhubungan. Kita punya jaringan alumni ya Pak Ano ya. Jadi juga ada grupnya, ada sharing-sharing informasi lowongan pekerjaan. Jadi jangan khawatir. Selain kerjasama dengan pihak luar yang sesuai bidangnya nih, ini, juga jaringan alumni itu akan sangat membantu. Berarti Kak Lauren ini tidak perlu khawatir gitu ya. Jaringan kerjasama dari Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi UGM Yogyakarta itu sangat luas gitu ya. Jadi bisa bekerja dimanapun sebenarnya. Dimanapun. Kita bukannya kita yang cari kadang ya, tapi malah kita yang dicari. Karena apa? Sekarang udah industri ya. Revolusi industri. Revolusi industri semuanya itu sudah menggunakan teknologi. Makanya pakar-pakar teknologi itulah yang dicari gitu. Yeah. Terus kemudian yang kedua, ternyata dari FTTI juga mempunyai jejaring dengan alumni yang bagus. Banyak alumni sudah bekerja ya. Betul, iya. Itulah yang bisa membantu adik-adik kelasnya supaya ketika mereka mencari pekerjaan gitu ya. Betul. Umumnya mereka masih sharing kok Pak Ano. Jadi kalau ada, kan alumni punya grup nih ya, kalau ada informasi pekerjaan pasti yang mereka, salah satu pihak yang mereka kabari pihak kampus. Jadi ada informasi ini silakan adik-adik yang berminat, lokasinya seperti kalau memungkinkan silakan datang ke sini. Pasti mereka juga akan merasa, atau satu alma mater biasanya akan merasa senasib sepenganggungan. Kayak keluarga sendiri. Iya. Sobat Jaya ingin kuliah di teknologi informasi untuk belajar terkait dengan cyber security, silahkan kunjungi website pmb.ac.id, kemudian daftarkan diri kalian. Itu bisa menggunakan nilai rapor kalian dari semester 1 sampai semester 5, di scan aja, dikirimnya lewat WhatsApp. Udah nanti akan tersistem. Atau misalnya Sobat Jaya ingin langsung datang ke sini atau via online akun Sicama gitu ya. Kemudian secara online bisa tes gitu ya. Terus kemudian bisa langsung diterima, bisa cepat-cepat registrasi. Gitu. Oke, ini saya jawab, saya bacakan tadi jawaban-jawaban dari para audiens. Oke. Dari Fatan dulu ya. Ya tadi ya. Pertama kali ini jadi tipe adalah seorang yang bisa membobol situs. Kemudian ada lanjutannya lagi, seseorang yang bisa mengambil data-data atau mengamankan data sebuah informasi. Angkatan 0132. Kemudian selanjutnya itu ada Eka Oktaviana Putri, seseorang yang belajar mengenai situs web untuk mendapatkan keuntungan. Terus kalau Heri Hore, hacker adalah seseorang yang menerobos masuk ke dalam jaringan. Kalau Kak Lauren, pertas bahasa Inggrisnya dari hacker ya, bahasa Indonesianya maksudnya. Yeah. Terus orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi
sih menerobos masuk ke dalam komputer? Menerobos masuk ya dalam komputer dan jaringan komputer baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan tahu ya. Ada Ociwansa, hacker adalah seorang yang terampil dalam pemasaran skill yang terkait dengan bidang komputer atau informatika. Terus Felicia Amanda, hacker itu ikatan pisau ini bisa kita gunakan untuk hal-hal baik atau sebaliknya. Hacker ini kadang lebih dikenal orang yang membobol sebuah situs, tapi sebenarnya bukan hanya itu. Banyak ya? Siapa ini Pak? Kayaknya definisi yang paling mendekati dari Lauren tadi deh. Ya. Kak Lauren nggak melihat dari Google kan? Itu kayaknya saya tahu asalnya dari mana. Tapi memang itu paling mendekati sih ya. Ngomong doorpass-nya cuma satu Pak. Kenapa? Doorpass-nya cuma satu nih dari. Baik, gini aja deh ya. Mumpung kita sedang baik hati. Saya kasih 2 orang ya. Nah, kita kasih 2 orang, yang satunya untuk Lauren. Tadi yang satunya siapa ya? Fatan atau Harry Hore tadi ya? Fatan apa? Jawabannya apa? Fatan itu seseorang yang bisa membobol situs, kemudian lanjutannya seseorang yang bisa mengambil data-data atau mengamankan data sebuah informasi. Itu Fatan. Kalau yang Harry Hore tadi. Harry Hore seseorang yang menerobos masuk ke dalam jaringan. Itu Harry Hore. Oke, kayaknya yang nomor 2 Fatan aja deh. Oke. Jangan lupa nanti DM ya, Ya, DM. Kami DM. Oke, Untuk dari dinginnya informasi DM saudara Fatan, kakak Fatan dan kakak Lauren. Ya, selamat untuk kedua pemenang doorpress pada hari ini. Baik, Pak Anu, sepertinya saya perlu nambahin sih. Tadi penjelasannya mungkin karena tadi saya lihat ada yang bertanya ya. Jadi hacker tadi kan bawaannya sekarang konotasinya negatif ya, seolah-olah dia berbuat jahat. Kalau di peristilahan nih ya, ada beberapa istilah yang digunakan untuk hacker yang jahat lah, kira-kira begitu ya. Ada yang membaginya menjadi white hat hacker, ada yang hacker bertopi putih. Itu adalah hacker yang dalam artian sebagaimana definisi tadi, mereka menggunakan ilmunya untuk mencoba menerobos, tapi tidak harm, dia tidak membahayakan. Dia hanya berusaha mengeksplorasi, kemudian mungkin tadi juga memberitahu si empunya sistem ada kelemahan. Ada juga yang mengkategorikan sebagai black hat hacker. Itu yang tadi jahat tadi. Dia punya kemampuan, dia berusaha menerobos, kemudian dia melakukan sesuatu yang merugikan. Mengubah, mencuri data, dan lain sebagainya. Black hat hacker ini ada juga yang menyebutnya sebagai cracker. Cracker bukan biskuit ya. Nah, itu. Nah, betul. Mohon maaf nih, software bajakan, ada cracknya, berusaha menerobos lisensinya. Itu sebenarnya bagian dari hacking. Dia berusaha memodifikasi software supaya bisa dipakai tanpa harus membayar dan lain sebagainya. Lalu lisensinya seperti itu. Nah, Sobat Jaya yang tertarik belajar hacking ini sebenarnya bisa memulai dari manapun, terutama kalau udah punya minat. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, kita belum saatnya masuk kuliah nih, saya masih SMA SMP, bisa nggak sih saya belajar? Bisa. Atau bahkan kemarin-kemarin ada yang mend-DM saya ya, yang bertanya kepada saya, anak SMA, karena kebetulan dia dapat informasi tentang prodi ini, kemudian dia tertarik, dia tanya di situ dipelajari apa, padahal dia belum mau kuliah. Nggak apa-apa, kita terbuka kok, kita terbuka untuk komunikasi, belajar bersama. Toh pengetahuan ini kan, kalau kata pakar IT Pak Ono W. Purbo gitu ya, Indonesia itu sekarang masih butuh banyak orang-orang yang bisa hacking, karena internet Indonesia bisa jadi nggak akan aman tanpa adanya mereka. Bukan berarti hacker itu adalah orang yang semuanya jahat, enggak. Kita butuh mereka karena hacker yang sudah belajar itu pasti tahu kelemahannya bagaimana. Kelemahannya situs KPU di mana, kelemahannya situs Kemendikbud di mana, kelemahannya situs presiden misalkan itu ya, atau kelemahannya situs apa di mana, sistemnya bagaimana. Kelemahannya sistem IT bank di mana. Itu kan perlu ada orang yang belajar, dan orang Indonesia. Karena orang Indonesia sendiri juga butuh. Sehingga kebutuhan tentang profesi ini sebenarnya masih banyak. Pastinya, Pak. Orang kalau misalnya di bidang kesehatan aja kita harus sekarang harus mulai teknologi.
Sobat Jaya memang benar sekali ya, maksudnya Sobat Jaya pengen sekali mencintai gitu ya, mencintai pekerjaan dan hobinya, misalnya suka gaming, kemudian suka terkait dengan teknologi, itu silahkan langsung daftar aja ke teknologi informasi. gitu, karena itu belajar banyak ya, dan itu pasti akan dipakai gitu ya. Banyak proyek-proyek juga. Oke, ya. Ya pekerjaan IT akan tambah banyak sekarang karena kita semuanya rely on teknologi, belanja ya kan, belajar, kemudian juga teknologi. Kadang-kadang kita menjumpai kasus virus, ransomware. Pernah ada tuh ransomware tuh yang kena malah rumah sakit nih. Data medical record beberapa waktu yang lalu, salah satu ransomware yang terkenal itu kebanyakan objek yang terkena serangan adalah rumah sakit malah. Sehingga data RM yang memang bukan kejebol tapi dienkripsi. Dia diubah menjadi bentuk yang tidak bisa langsung dibuka. Dan itu tidak bisa dikembalikan oleh orang awam. Nah itulah yang berbahaya. Iya, kenapa kok bisa berbahaya? Iyalah karena nanti bisa mempengaruhi akreditasi atau kualitas dari rumah sakit tersebut. Kalau misalnya memang udah dirubah datanya, harusnya data pasiennya ada banyak, ini itu sudah ke sistem tiba-tiba hilang. Bahkan bikin nggak bisa kerja itu, bikin nggak bisa kerja. Makanya Sobat Jaya memang benar-benar ahli di bidang atau misalnya pengen atau tertarik gitu di teknologi informasi, masuk aja di FTTI gitu ya. Salah satunya adalah di prodi teknologi informasi. Itu pasti Sobat Jaya kan diajarin seperti itu, dan itu dibutuhkan di masyarakat bahkan di dunia ya Pak ya. Betul. Secara umum apalagi Indonesia ini penduduknya banyak, mungkin kebutuhan terhadap IT juga akan semakin meningkat. Kebutuhan terhadap orang-orang yang paham IT juga akan semakin meningkat. Kalau militer itu kita pasti punya, tapi tentara, cyber army kita ini belum sepenuhnya terpenuhi semuanya. Ibarat kedaulatan negara sekarang nggak cuman dengan militer yang fisik ya, bahkan kedaulatan negara. Ya betul. Ya kalau misalnya banknya bermasalah gitu ya, misalnya iya. banknya itu, misalnya kita set money nih, tiba-tiba dibobol orang, itu udah hilang kayak bank yang gitu, tiba-tiba saldonya hilang, bahaya. Nah, itulah fungsi dari teknologi ya, untuk orang-orang teknik ini yang akan mencoba untuk menjadi cyber security itu, mengamankan sebuah data dan sistem. Oke baik Pak Hanif, sebelum kita akhiri Pak Hanif mungkin ada himbauan. Oke, ini closing statementnya ini ya. Pak Hanif ini juga ini loh, ahli di bidang moderator. Enggak, saya lebih ahli beliau. Baik, teman-teman semua Sobat Jaya, siapapun yang live lihat kami di IG ini, saya menyampaikan pesan aja bahwa teknologi memang sekarang menjadi bagian yang enggak terpisahkan dari hidup kita ya. Nah, sebagaimana pisau, dia adalah alat, maka gunakanlah secara bijak ya. Secara bijak itu dalam artian apa yang kita perlukan dari teknologi kita manfaatkan, tentu dengan cara-cara yang seharusnya. Karena sebagaimana sebuah tool, ia bisa digunakan apa saja. Nah, kemudian berangkat dari diri kita sendiri bahwa kita semua sekarang sudah berada di era revolusi industri di mana semua informasi kita terekspos ke internet. Maka belajarlah untuk mawas diri, waspada. Tidak semua info harus kita upload. Tidak semua foto-foto dimanapun kita harus diupload gitu kan ya. Ya sebatas wajarnya saja. Tidak kemudian, wah saya nggak mau upload nanti wajah saya kelihatan dan lain sebagainya. Enggak. Tapi kita sadar bahwa untuk informasi tertentu pribadi sensitif tidak sembarangan di-upload. Atau perilaku yang paling mudah sih misalkan ya, kita nggak sembarangan memforward pesan di WA gitu aja ya. Kita harus bisa memfilter mana yang seharusnya, mana yang tidak. Karena teknologi itu akan menjadi teman pendamping kita ya, terutama di masa yang akan datang dengan masa pandemi yang kita nggak tahu nih sampai kapan ya. Kita akan beraktivitas, belajar, bekerja bersama teknologi. Maka gunakanlah dengan bijak. Dan siapa di antara Sobat Jaya yang berminat dengan apa yang kami sampaikan tadi, nah kami tunggu nih ya. Kami tunggu di Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Unjani Yogyakarta. Bisa browsing situs kita dulu, lihat-lihat IG kita, atau komen. Nah, yang mau nih, yang pengen talkshow ini dilanjutkan dengan tema serupa, kita masih punya segudang tema nih Pak Ano sebenarnya. Profesi apa saja yang nanti bisa kita dapetin setelah lulus kuliah, itu sebenarnya ada materinya sendiri.
Tapi karena waktu juga tidak bisa kita sampaikan, atau nanti bagaimana langkah lanjutan nih ya, kita pengen belajar apa aja supaya bisa jadi hacker dan lain sebagainya. Silahkan komen ya, silahkan komen di situ, tinggalkan komen di situ, nanti kita follow up. Nah, jika ada kesempatan kita live kayak gini lagi. Nah.